Dunia otomotif Indonesia diguncang kabar besar. Merek mobil asli Indonesia, Aletra, baru saja mengumumkan kerjasama strategis yang bakal mengubah industri mobil listrik di tanah air bersama perusahaan teknologi raksasa asal Cina, Zhejiang Yoning Technology Group. Ya, Anda tidak salah dengar. Aletra yang sebelumnya sudah menjalin kolaborasi dengan Livan Auto kini mengambil langkah lebih berani dengan menggandeng Zhejiang Yoning. Perusahaan ini dikenal sebagai pemain utama dalam pengembangan material baterai canggih yang berpotensi membuat mobil listrik buatan Indonesia semakin canggih, efisien, dan tahan lama. Kolaborasi ini bukan sekadar kerjasama bisnis biasa. Ini adalah alih teknologi besar-besaran. Artinya, teknologi yang selama ini dimonopoli negara lain, kini bisa dikembangkan di dalam negeri. Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi material baterai yang lebih murah, lebih tahan lama, dan lebih ramah lingkungan. Kenapa ini penting? Baterai adalah jantung mobil listrik. Dengan sumber daya yang lebih kuat, harga mobil listrik bisa lebih murah, daya tahan lebih lama, dan performa lebih baik. Inilah terobosan yang ditunggu-tunggu agar Indonesia tak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Tapi tunggu dulu. Apakah ini artinya Aletra siap bersaing dengan merek-merek raksasa dunia seperti Tesla dan BYD? Dengan dukungan teknologi dari Zhejiang Yoning dan pengalaman kerjasama dengan Livan Auto, bukan tidak mungkin Aletra akan jadi pemain besar di industri mobil listrik global. Kerjasama ini membuka banyak peluang. Mulai dari produksi baterai di dalam negeri, pengurangan biaya impor, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Ini bukan hanya langkah maju bagi Aletra, tapi juga untuk masa depan industri otomotif Indonesia. Baterai ini diklaim sanggup bertahan hingga 50 tahun. Dengan kabar ini, apakah pabrikan yang masih mengandalkan mesin konvensional akan ketar-ketir? Simak terus ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kedepan seluruh produk Aletra akan dibekali oleh baterai teknologi terkini yang dinamakan Short Blade Bulletproof Battery. Mengawalinya, baterai akan mulai dimasukkan ke mobil L8 SEV yang dijual seharga 420 jutaan. Short Blade Bulletproof Battery ini disebut telah lulus uji penetrasi peluru senapan infanteri 5,8 mm tanpa peristiwa penyalaan thermal. Ini merupakan yang pertama di industri. Baterai juga sudah lulus uji 6 kondisi ekstrem yang mencakup korosi akibat perendaman air laut, lingkungan dingin ekstrem hingga minus 30 derajat Celcius. Perangkat ini juga sudah diuji atas pengikisan dasar kendaraan dengan frekuensi tinggi, penggilasan dengan beban berlebih seberat 26 ton, tabrakan, samping oleh kendaraan tunggal, dan pembakaran api. Ini menunjukkan karakteristik baterai cocok digunakan untuk kondisi Indonesia yang kerap memiliki suhu panas ekstrem. Hal menarik lainnya, menurut klaim perusahaan, dengan rata-rata perjalanan sejauh 20.000 km per tahun, Short Blade Battery ini dapat beroperasi hingga 50 tahun.
Baterai juga bisa mencapai 3.500 kali siklus pemakaian yang setara dengan pengisian daya dan berkendara sejauh 1 juta kilometer. Atas keunggulan ini, Aletra memberikan garansi baterai selama pemakaian 8 tahun atau 500.000 km pada model L8S EV. Jangka waktu tersebut lebih lama daripada garansi unit mobilnya sendiri, yaitu 6 tahun atau 150.000 km. Sebagai informasi, PT Eltra Mobil Nusantara resmi meluncurkan produk pertamanya di Indonesia, Eltra L8 EV. Eltra L8 EV ini adalah produk hasil kerjasama strategis antara PT Eltra Mobil Nusantara dengan Livan Auto, bagian dari Geely Auto Group. Menggunakan basis yang sama dengan Geely Jiaji dan Livan Maple 80V, jadi jangan heran kalau kalian merasa tidak asing dengan desainnya. Namun pada Aletra L8 ini sudah disesuaikan untuk pasar Indonesia. Seperti pada eksteriornya sudah dilengkapi sejumlah fitur seperti panoramic roof, lampu depan LED dengan DRL, welcome light, lampu depan otomatis, headlamp leveling fog lamp depan belakang, dan pelek alloy aero two-tone 18 inci. Sementara untuk fitur safety-nya dilengkapi dengan 4 airbag ISOFIX, ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability control, dan hill start assist. Sayangnya untuk ADAS belum tersedia. Beralih ke interior, Aletra L8 masih mempertahankan tombol fisik untuk pengaturan AC, driving mode, kaca spion, dan lain-lain yang memudahkan pengemudi. Gagang setir dan trim pintunya dilapisi bahan soft panel dengan jahitan-jahitan asli. Sementara pada panel konsol tengah terdapat panel kayu gelap dengan aksen hitam. Joknya dilengkapi dengan pengaturan elektrik ke 6 arah. Sementara baris kedua menggunakan model Captain Seat. Selain itu masih ada fitur lainnya seperti setir dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Wireless charger 50 watt dengan ventilasi, ambient light 72 warna, AC double blower, tire pressure monitoring, kamera 360, cruise control, sensor parkir belakang, layar sentuh 12,4 inci, 7 speaker, Wi-Fi, Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto nirkabel. Aletra L8 EV ini hadir dalam 2 varian baterai, yakni short range dengan jarak tempuh 415 km dan long range dengan jarak tempuh 540 km. Varian short range dilengkapi baterai berkapasitas 50,4 kWh bertenaga 161 horsepower dengan torsi 240 Nm. Sementara varian long range dilengkapi baterai 64,7 kWh dengan tenaga dan torsi yang sama. Varian short range dibanderol 415 juta rupiah. Dan varian long range dibanderol 448 juta rupiah. Harga merupakan harga spesial GJAW 2024 dan belum termasuk charger. Sementara harga normalnya 435 juta rupiah untuk varian short range dan 478 juta rupiah untuk varian long range, dan keduanya belum termasuk charger. Kalau mau charger, nambah lagi 10 juta. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil listrik lokal yang murah, desain mewah, fitur paling canggih di kelasnya? Apakah Anda tertarik untuk meminangnya? Mohon sampaikan di kolom komentar.